Oke, so welcome di channel ini. Dan gua di sini mau coba beri konsep baru di sini ya. Jadi selama ini channel kita kan cuman ngegame dan buat lagu kan ya. Dan gua rasa gua kayaknya kalian bosan deh buat gitu-gituan kan ya. So gua mau buat konsep baru yaitu ini gua mau coba bawain horor ke channel gua. Belepotan ya. Mungkin kalau kalian suka gua bisa lanjutin ini. Kalau kalian punya rekomendasi mungkin eh bisa di komen ke bawah ya kalau ada rekomendasi atau lainnya. Gua takut loh ini loh, gua mau bahas gini-ginian apalagi kamu muncul gambar yang gitu-gitu atau apa ada di sini lah atau apa. Susah loh. Jadi misalnya kalau kalian ada dengar aku ngomong yang gimana ya kayak belepotan gitu kalau gitu. Ya kalian wajarkan lah ya soalnya gua agak susah ngomong di jadi aku itu agak susah mau ngomong. Jadi wajarkan aja lah ya. Oke, pertama. Yang pertama ada anak sekolah tewas setelah menonton film horor. Nah, kalian pasti udah sering lah ya nonton film horor dan kalian pasti rata-rata ada yang sering nonton film horor bahkan jadikan genre favorit lah ya. Gua nggak bakal nonton karena gua takut. Jadi pengalaman ini dialami oleh pelajar. Insiden ini terjadi itu susah bacanya ya. Ini bacanya itu Merika Falasa dan itu kotanya di ini Fasa Kapatam. Fasa Kapatam. Oke, itu dia. Itu memang susah bacanya. Dan itu letaknya di negara India. Susah nggak ketulis keterangannya dia ini SMP kelas 9, 8 atau 7. Yang penting ini pasti intinya dia SMP. Keterangannya itu dia cuma SMP. Udah, dia cuma SMP. Jadi dia nonton 4 film berbau darah dengan kekejaman. Jadi kayak thriller ya gitu ya. Jadi filmnya kayak thriller gitu. Tahu kan yang sadis-sadis? Gue kurang suka yang sadis-sadis serius. Jadi gue liatnya kurang nyaman aja gitu. Next, jadi dia ini sama temannya nobar sampai jam 23.30 atau jam 11.30 malam pastinya. Dan dia ini tewasnya bukan karena ini ya, bukan karena saat dia nonton film. Dia tewasnya bukan kayak jump scare, wah mati, bukan. Jadi soalnya agak aneh ya. Jadi dia udah selesai nonton, dia hanya mau pergi ke WC gitu loh. Dia mau pergi ke WC. Nah, saat dia ninggalin temannya, dia itu kayak ngedengar lah, dia mendengar suara teriakan dari WC. Dan pas dia balik udah tewas. Gua nggak tahu gimana konsepnya kenapa dia bisa mati dan kenapa ada suara teriakan di WC. Mungkin dia halu dan gua juga nggak tahu dia halu atau enggak. Ya udah, dia kayak mau pergi ke WC nih. Ya gua mau pergi ke WC kan. Lah di WC dia mendengar suara teriakan. Nah mungkin dia takut lah kan, Ya udah dia kembali ke WC nih, dia kembali ke WC. Dan dia pas kembali ke WC-nya itu dia udah ini terkelai lemas, jadi kayak lemas gitu orangnya. Entah mungkin saking takutnya kan, dia udah lemas. Dan tanpa satu orang menyadari, teman-temannya itu nggak nyadar kalau dia tuh dan ini nyawanya itu udah terancam. Dan orang-orangnya pikir itu dia tidur gitu kan, mungkin kecapean lah lalu tidur. Dan pas mau dibangunin dan ternyata meninggal. Jadi gini ya, dia nonton film horor nih sama temannya. Jadi sampai jam 11.30 nih dia udah selesai dan dia mau ke WC. Dan nggak jelas kenapa dia bisa mendengar suara teriakan di WC. Mungkin karena kebawa film atau halu ya, atau mungkin ada yang aneh-aneh di sana, gua kurang tahu. Dan mungkin karena dia kaget lah kan, ya pasti dia takut gitu, lemas. Apalagi setelah nonton film horor yang berbau darah lagi. Dan firasat gue dia kayaknya, gue kurang paham sih ya soal yang gini-ginian ya. Ya dia semacam kaget gitu lah dan takut, akhir-akhirnya takut. Gimana? Dia kembali lemas, kan orang takut biasanya lemas gitu. Dan gara-gara sakit nggak terkontrolnya, nyawanya terancam. Cuman temannya nggak notice gitu loh bahwa nyawanya terancam dan dibiarin aja, mungkin dia tidur. Dan pas dibangunin, meninggal pak. Itu dia anehnya, kenapa dia nggak minta bantuan temannya untuk pergi ke WC.
Ke next topik. Berikutnya kita punya mayat di bawah kasur. Oke. Oke. Ada nggak sih kayak kalian habis nonton film horor kan? Kalau lu kan tuh pikir, oh ini di bawah kasur gua ada apaan ya? Gua mau cek atau enggak ya? Gua bodo amat. Gua daripada lihat gituan lebih baik gua tidur cuy, serius lah. Oke, itu kan biasanya terjadinya di film horor kan. Tapi kali ini pernah terjadi di kamar hotel nih, terutama di Amerika. Contoh kasusnya ini ada satu ya, yaitu terjadi di tahun 2003. Seorang tamu mencium bau aneh di kamar hotel. Dan tamunya ini udah buka jendela nih ya. Ini jendelanya udah dibuka dan juga udah dikasih pengharum supaya baunya nggak hilang-hilang gitu loh. Dan ternyata 3 hari baunya nggak hilang. Dan baunya nggak hilang-hilang. Dan benar aja setelah di check out, ada staf hotel menemukan mayat pria yang sudah membusuk di bawah ranjang kasur itu. Kalian bayangin aja kalau kan di hotel kan. Dan di hotel ini ini cium kok baunya nggak beres gitu ya. Kalian lain kali kalau ke hotel kalian cek deh. Kalau ada bau apa-apa kalian cek di bawah kasur kalian. Saya tahu ada gitulah. Yang terakhir kita pergi ke telepon dari akhirat tuh. Pada tanggal 12 September 2008 ada 2 buah kereta yang bertabrakan. Menewaskan 25 orang. Salah satunya penumpang tewas yang bernama Charles. Nama panjangnya tuh Charles Epak. Dan dia ini untuk wawancara pekerjaan. Si Charles ini sangat mengharapkan bisa mendapatkan pekerjaan ini untuk melamar tunangannya yang bernama Andrea Katz. Nih, kalian baca sendiri ya. Andrea Katz. Gua nggak tahu gimana cara bacanya. Dan setelah kecelakaan, teleponnya si Charles ini, HP-nya si Charles ya kan, dia ini membuat sambungan. Dia kayak telepon lah kan, dia menelpon berkali-kali ke tunangannya, adiknya, ibu tirinya, dengan kakaknya. Tapi pas setiap diangkat itu kayak dengarnya tuh kayak ya dia nggak dengar apa-apa. Jadi dia tuh ditelepon berkali-kali dan diangkat itu nggak ada suara apa-apa si HP Charlesnya. Positive thinking. Mungkin Charlesnya hidup dan coba hubungi keluarganya cuman nggak bisa gitu kan. Dan ternyata enggak Ben. Enggak. Di ceritanya itu setelah tabrakan tubuhnya si Charles ini ditemukan di bawah runtuhan kereta dan dinyatakan tewas setelah ini tabrakan. Dan nggak mungkin dia bisa nelpon lagi, jadi agak mustahil dia mau nelpon. Jadi setelah tabrakan dia tewas. Udah dia tewas, dia nggak ini lagi, dia nggak hidup lagi. Dia nggak mungkin bisa telepon lagi. Dan BTW mereka nggak bisa menemukan telepon genggamnya si Charles. Jadi udah nih tabrakan, Charlesnya mati. Dia telepon dan ternyata Charlesnya mati. Udah nggak ada kesempatan hidup dan pas dicari genggam HP-nya juga udah hilang. Telepon dari akhirat, bisa aja itu telepon dari penjahat yang temuin HP-nya. Pencuri bisa jadi dan mungkin kalian tahu lah ya. Oke, sekian video aku dari ini. Kalau kalian ada rekomendasi film horor yang bagus, bukan film horor, topik horor yang bagus atau konten yang bagus untuk channel ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, kalian bisa beri aku like biar aku niat gitu. Jangan lupa subscribe-nya dan juga komentar ya. Dan dislike video ini kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa. Oke, sekian dari aku. Bye-bye.